Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siska Rahmawati dengan NIM 1911124405 dari Prodi PG PAUD. Kali ini kita akan membahas tentang percaya diri pada anak usia dini. Apa saja ya? Nah, kita tentu harus tahu dulu nih, kepercayaan diri itu apa. Kepercayaan diri merupakan suatu aspek kepribadian yang paling penting pada seseorang. Kepercayaan diri merupakan atribut yang paling berharga pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dikarenakan dengan kepercayaan diri, seseorang mampu mengaktualisasikan segala potensi pada dirinya. Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang seperti diharapkan. Dari Bandura tahun 1977. Bagaimana membangun kepercayaan diri pada anak usia dini? Untuk mampu membangun rasa percaya diri, maka hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Sesibuk apapun, ketika ia meminta perhatian, cobalah untuk mendengarkan dengan bersungguh-sungguh. Mengabaikannya akan membuat ia merasa tidak berharga, tidak layak diperhatikan, dan hal itu akan mengoyakkan rasa percaya dirinya. Yang kedua, tunjukkan sikap menghargai. Sekalipun keinginannya mungkin tidak bisa kita penuhi, memaksa anak untuk selalu menuruti keinginan kita akan merusak rasa percaya dirinya. Yang ketiga, biarkan ia membantu. Meski ia masih kecil, ia sudah bisa kok, misalnya membawa kantung belanjaan yang tidak terlalu berat. Rasa bangga karena bisa membantu kita akan memupuk rasa percaya pada dirinya. Yang keempat, biarkan ia melakukan sendiri apa yang sudah ia bisa lakukan. Misalnya, ia mau mengambil minum atau lauk di meja makan saat makan bersama. Dukung ia meski ia terlihat masih kikuk saat melakukannya. Intinya, selain perhatian dan dukungan, berikan padanya kebebasan untuk melakukan apa yang sudah ia bisa lakukan. Semua itu akan membuat ia tahu kita percaya bahwa dia bisa dan ia memang bisa melakukannya. Yang kelima, memilah pujian. Jangan puji anak jika anak melakukan sesuatu yang sudah seharusnya ia lakukan, misalnya menggosok gigi atau memasukkan baju kotornya ke keranjang cucian. Orang tua mencoba untuk memberikan tanggapan balik yang spesifik. Daripada berkata bahwa gambar yang ia hasilkan sangat menawan, kita bisa mengatakan bahwa warna yang ia pakai pada gambar tersebut indah dilihat. 6. Jangan langsung menyelamatkan si kecil. Hal yang dialami jika kita ingin selalu menghindari anak agar tidak terluka, tidak merasa takut, atau tidak berbuat kesalahan. Tapi ketika orang tua menginstruksi keadaan, misalnya memaksa pelatih sepak bola untuk memberikan anak banyak kesempatan bermain di lapangan, orang tua tidak membantunya. Anak perlu tahu bahwa kalah atau jatuh adalah hal yang wajar. Anak belajar menjadi sukses ketika mereka berhasil mengalahkan rintangan, bukan karena orang tua yang membantunya menyingkirkan rintangan tersebut. Yang ketujuh, fokus pada gelas setengah penuh. Jika anak memiliki kecenderungan untuk merasa rendah diri setelah mengalami suatu kekecewaan, bantu anak untuk merasa lebih optimis menghadapinya. Cara spesifik untuk membuat situasi membaik dan dapat membantu mencapai tujuan yang ia inginkan. Jika kemampuan membaca anak tertinggal dibandingkan teman satu kelasnya, jelaskan bahwa semua orang belajar dengan kecepatannya masing-masing, dan mengajak anak untuk menghabiskan lebih banyak waktu belajar membaca bersama. Yang kedelapan, memupuk minat dan bakat anak. Kenalkan anak pada berbagai aktivitas dan beri dorongan agar ia menemukan satu jenis aktivitas yang disukainya. Kita juga bisa membantu anak untuk menunjukkan hobi dan bakatnya pada anak yang lain sehingga ia lebih mudah berteman. Misalnya, jika anak lebih senang menggambar tapi kebanyakan teman kelasnya lebih menyenangi olahraga, anjurkan anak untuk menggambar dengan tema olahraga. 9. Mengajak memecahkan masalah. Anak akan membangun kepercayaan diri ketika mereka berhasil bernegosiasi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Orang tua bisa mengajarkan anak
yang masih sangat kecil untuk mencoba memecahkan masalahnya sendiri. Kuncinya adalah tidak banyak bicara. Jika anak menghampiri orang tua dengan keluhan bahwa temannya merebut mobil mainannya ketika ia bermain, tanyakan kepada anak cara seperti apa ya yang bisa dilakukan agar ia dapat mendapatkan kembali mainannya. Dalam sebuah studi penelitian Dr. Schur mengenai situasi ini, seorang anak berusia 4 tahun mengeluarkan ide brilian yang sangat dewasa, yaitu dengan berkata pada si perebut pemain, "Kamu akan bisa lebih bersenang-senang jika bermain mobil-mobilan bersamaku daripada jika kamu bermain sendirian." 10. Mencari cara untuk membantu sesama. Anak akan bisa melihat langsung bahwa tugas orang dewasa membutuhkan usaha yang keras, dan akan menjadi lebih mudah bagi anak tersebut jika di kemudian hari ia harus melakukan tugas yang pernah dia lakukan bersama kita. Contohnya menyapu atau membersihkan tempat tidur, seperti itu. 11. Memberikan kesempatan anak berkumpul bersama orang dewasa. Menghabiskan waktu dengan orang yang lebih tua akan memperluas cakrawala anak, membuatnya mampu berinteraksi dengan orang dewasa di dekatnya dan memberikan sudut pandang pemikiran yang berbeda. 12. Berhayal mengenai masa depan. Ajak anak berdiskusi mengenai bagaimana orang tua dan orang dewasa yang dia kenal memiliki profesi yang sekarang ditekuni. Bahkan jika dia mengubah cita-cita, yang paling penting adalah dia sudah memikirkan tujuan di masa depan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.